Ibu belum kenal saya karena ini baru pertama kalinya saya melakukan training di SMA Budia Wacana. Perkenalkan saya Talita, saya PIC Quintal untuk Sekolah Budia Wacana. Hari ini saya dibantu oleh Pak Iwan sama Bu Safira. Kita di sini ingin memaparkan fitur baru yang ada di Quintal, yaitu fitur ulangan online dengan tipe esai seperti itu. Nah, pertama saya mau share screen dulu. Nah, di training hari ini saya ingin menjelaskan dua hal, yaitu pertama cara menginput soal tipe esai, dan yang kedua yaitu fitur-fitur tambahan yang ada di online test yang ada di Quintal. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini saya buka di salah satu guru. Saya buka di salah satu guru di salah satu sekolah. Nah, pertama untuk menginput ulangan online dalam tipe esai sebenarnya sama seperti untuk tipe pilihan ganda. Kita ke mata pelajarannya dulu, lalu pilih mata pelajarannya. Nanti kita ke bank soal. Nah, sebelumnya kan kalau mau menginput soal, kita klik ini ya. Nah, sekarang kalau diklik buat esai buat soal akan ada dua pilihan ganda atau esai. Jadi kalau misalkan mau esai, diklik yang tombol esai ini. Nah, untuk penginputan tipe esai ini juga sebenarnya hampir sama dengan pilihan ganda. Di sini kita pilih kompetensi dasarnya dulu, lalu kalau misalkan mau menambahkan teks, bisa ditambahkan juga. Terus untuk penginputan soalnya juga sama, bisa dalam bentuk teks atau gambar, atau misalkan video, itu bisa sama seperti pilihan ganda. Di sini misalkan saya seperti ini misalkan soalnya. Nah, yang membedakan dengan pilihan ganda mungkin kalau pilihan ganda kan ada pilihan untuk input jawabannya ya, 4 pilihan atau lebih. Nah, kalau untuk yang esai ini hanya input soalnya aja. Terus ada tingkat kesulitannya dipilih, lalu klik simpan. Jadi hampir sama seperti yang pilihan ganda. Nah, kurang lebih ini untuk yang penginputan soal esai, jadi nggak terlalu berbeda dengan pilihan ganda. Nah, sekarang saya mau menjelaskan untuk beberapa fitur tambahan yang ada di online test. Nah, pertama kita seperti biasa buat dulu online testnya, diklik yang online. Untuk penginputan ininya masih sama, jadi mungkin saya nggak menjelaskan lebih detail ya kalau yang ini. Bentar, saya coba input dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga bisa dari Bapak Ibu. Sambil saya melanjutkan ini. Nah, misalkan saya sudah buat rumah untuk online testnya. Nah, yang pertama untuk tambahan fitur online test, di sini kan setelah kita membuat rumah untuk online test, kita pilih soal di bank soal. Coba dari bank soal, terus nanti bisa dilihat di sini ada esai atau pilihan ganda, nanti dipilih sama seperti biasa. Misalkan seperti ini. Nanti diklik tambahkan. Nah, nanti ada tambahan fitur yaitu bobot soal. Jadi kan kalau untuk esai biasanya bobot untuk tiap soal tidak sama ya, tidak rata-rata. Jadi di sini kita ada tambahan fitur yaitu bobot soal. Default-nya sebenarnya langsung diotomatis dirata-ratakan
berdasarkan jumlah soalnya, berdasarkan esai dan pilihan gandanya. Seperti ini misalkan ada 4 soal, berarti langsung dirata-ratakan dibagi 4. Nah, di sini kalau misalkan mau ubah bobot soalnya, bisa diklik yang warna kuning ini, ubah bobot soal. Nanti diklik soalnya, terus bisa diedit di sini. Misalkan seperti ini. Nanti untuk soal-soal yang bobotnya diedit akan ada tanda hijau di bold ini. Ini tandanya bobotnya diedit, seperti itu. Nah, ini untuk bobot soal. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu mengedit bobot soal ini, lalu diklik simpan dan umumkan, pastikan total bobot soalnya ini 100. Seperti ini misalkan totalnya 99,99, kalau diklik simpan dan umumkan nanti akan ada pop-up seperti ini. Total bobotnya harus sama dengan 100. Jadi pastikan dulu total bobot ini 100. Seperti itu. Misalkan saya coba edit seperti ini. Nah, kalau misalkan udah 100, klik simpan dan umumkan baru bisa. Seperti itu. Nah, ini untuk tambahan pertama untuk di fitur di online test, yaitu kita bisa edit bobot nilai tiap soal. Selanjutnya, sebelum saya ke halaman input nilai, saya memperlihatkan dulu tampilan di anaknya untuk fitur esai ini. Di sini saya udah buka salah satu anak. Saya coba buka soalnya yang tadi saya buat ini. Klik mulai tes. Nah, nanti untuk esai tampilannya akan seperti ini. Jadi anak bisa menginput jawaban dalam bentuk teks jawaban seperti ini. Lalu kalau misalkan kan beberapa mata pelajaran ada yang soalnya itu mengharuskan jawabannya tidak dalam bentuk teks. Seperti misalkan fisika atau matematika yang membutuhkan jawabannya itu dalam bentuk proses. Kalau misalkan di input di teks seperti ini kan sepertinya cukup merepotkan ya. Nah, jadi di kita ini ada untuk input submit file jawaban. Jadi nanti kalau misalkan untuk mata pelajaran fisika atau matematika, anaknya bisa di input jawaban di kertas, lalu nanti difoto, misalkan nanti jawabannya diupload di sini. Cara uploadnya juga sama seperti submit jawaban dalam bentuk file. Nanti diklik saja, pilih file yang ingin diupload, lalu pilih filenya, misalkan saya pilih file foto, tunggu sampai ada tanda centang, nanti dia akan tersimpan jawabannya. Seperti itu. Jadi kalau di esai ini bisa di input dalam bentuk teks jawaban seperti ini, atau bisa anaknya mengsubmit jawaban dalam bentuk file seperti itu. Nah, untuk yang jawaban dalam bentuk teks ini, kalau misalkan anak edit, misalkan seperti ini. Nanti akan ada notifikasi unsaved answer. Artinya jawabannya belum disimpan. Nah, kalau misalkan anaknya klik di sembarang tempat, misalkan seperti ini, tunggu sampai loading, nanti akan otomatis langsung ke save jawabannya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah di next question-nya, lalu di input seperti biasa. Misalkan saya sembarang aja seperti ini untuk mencocokkan. Kalau udah dipilih, kalau udah diisi semua, klik kumpul. Sama seperti biasa. Nah, ini untuk tampilan previewnya. Untuk tampilan yang essay seperti ini, di sini soalnya, lalu di sini jawabannya. Nah, untuk yang pilihan ganda tetap sama seperti ini. Kalau udah disimpan anaknya. Nah, ini artinya anaknya sudah mengumpulkan ulangannya. Nah, kita kembali lagi ke akun gurunya. Di sini di tab input nilai, sekarang di Quintal tampilannya akan seperti ini. Kalau sebelumnya kan karena tipe soalnya hanya pilihan ganda, jadi hanya seperti ini ya.
hanya jawaban tanda silang atau tanda centang. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Di atas di atas tabel ini tiap jawaban akan ada tombol detail. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini untuk contoh yang tes esai. Untuk tes esai nanti Bapak Ibu bisa lihat jawabannya di sini. Di sini untuk jawaban teks, lalu di sebelahnya ini untuk inputan submit file. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dicek jawaban yang dalam bentuk file, diklik di sini, nanti bisa muncul jawabannya. Bisa diunduh juga. Nah, untuk penginputan nilainya, yang untuk tipe esai ini, di kita ini masih manual. Karena kan kalau tipe pilihan ganda itu jawabannya absolut ya, benar atau salah. Sedangkan kalau untuk esai ini jawabannya relatif. Jadi kita tidak bisa mengukur bobot nilainya anak ini berapa kalau misalkan kunci jawabannya tertentu. Jadi di sini kita menginput jawabannya itu dalam bentuk manual langsung dari gurunya. Nanti guru input di sini nilainya. Nah, di sini ada keterangan bobot. Kalau misalkan contoh di sini bobot nilainya 30, lalu gurunya input 31 misalkan, nah di sini akan ada warning. Jadi nilainya itu harus kurang dari atau sama dengan 30. Jadi tidak bisa melebihi dari range bobotnya. Seperti itu. Misalkan saya input bobotnya seperti ini. Lalu komentar guru sekarang juga kita bisa input kalau misalkan Bapak Ibu mau memberikan koreksi atau memberikan catatan di soal ini ke anaknya, nanti bisa diinput di sini. Lalu untuk yang komentar guru ini bisa diinput otomatis kalau misalkan komentarnya sama untuk semua anak, diklik ditempel ke semua siswa ini, nanti misalkan saya input seperti ini, nah nanti akan langsung terinput ke semua anak seperti ini. Nah, sebelum nilai ini disimpan, pastikan semua anak diinput nilainya. Jadi kalau misalkan belum tersimpan, kalau misalkan mau menyimpan, nilai-nilai ini harus diinput terlebih dahulu. Tidak boleh ada yang kosong. Misalkan seperti ini, diklik simpan. Nah, ini artinya sudah sukses. Lalu kalau misalkan mau lihat koreksi jawaban yang selanjutnya, diklik di bagian bawah ini ada pilihan nomor soalnya, nanti diklik, lalu ke soal selanjutnya. Penginputannya juga sama, ini untuk yang tipe esai. Nanti diklik simpan. Lalu ini kan untuk yang tipe esai ya, penginputan nilainya. Nah, untuk pilihan ganda juga kita bisa lihat detail jawaban anaknya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada status kebenaran jawaban anaknya. Nah, di sini kita bisa diklik. Untuk sekarang settingnya tidak bisa diklik, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengoreksi jawaban anaknya nanti di sini akan bisa diklik untuk dibenarkan jawaban anaknya. Seperti misalkan soal ini dianulir karena kunci jawabannya salah. Nanti di sini bisa diklik jawabannya supaya dibenarkan. Seperti itu. Jadi untuk pilihan ganda bisa diubah status kebenaran soal anaknya seperti itu. Bisa juga ditambahkan komentar guru sama seperti esai, nanti diklik simpan. Seperti itu. Nah, ini untuk tambahan selanjutnya, jadi bisa dicek jawaban anaknya beserta bisa diinput nilai bobot tiap soal untuk online test, untuk tipe esai di online test. Seperti ini. Lalu yang terakhir di sini kita sebelumnya kan ada reset time, reset waktu, dan hanya lihat hasil saja. Nah, sekarang kita ada yang namanya kunci akses. Seperti misalkan nanti kalau misalkan ada anak yang melanggar peraturan atau ada anak yang misalkan ada masalah SPP atau masalah lain yang mengharuskan anaknya tidak bisa akses. Ulangan misalkan
Nah, nanti bisa dikunci aksesnya di sini. Jadi kalau misalkan diklik, anaknya tidak bisa masuk ke ulangan online tersebut, walaupun anaknya itu sudah masuk on time di jadwal yang sudah ditentukan. Seperti itu. Jadi kunci akses ini anak tidak bisa mengakses ulangan walaupun anaknya sudah on time di waktu jadwal ulangan online-nya. Seperti itu. Dan juga di sini di bawah sebelumnya kan hanya ada simpan dan umumkan ya, untuk langsung mengumumkan nilai anaknya. Nah, sekarang sebelum simpan dan umumkan, kita ada tombol yang namanya stop test. Yang artinya nanti misalkan anak-anak walaupun durasi waktunya sudah masih ada, kalau misalkan guru klik stop test ini, nanti anak akan diselesaikan secara paksa istilahnya, supaya anaknya bisa selesai secara serentak online test ini, seperti itu. Jadi stop test ini untuk menghentikan secara paksa ulangan online test tersebut, walaupun durasi waktunya masih ada. Seperti itu. Misalkan saya klik stop test ini. Nah, kalau sudah, ini artinya stop testnya sudah dihentikan. Nah, jadi stop test untuk menghentikan ulangnya. Nah, kalau misalkan mau menyimpan dan umumkan, diklik lagi. Di sini ada simpan dan umumkan. Seperti itu. Jadi mungkin ini untuk tambahan fitur online test. Jadi yang pertama ada bobot, lalu untuk mengoreksi jawaban esai, juga ada untuk menutup akses jika ada anak yang bermasalah, dan juga untuk stop test. Stop test untuk menghentikan secara paksa ulangan online. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Untuk fitur-fitur baru, baik itu esai maupun tombol-tombol yang ada di dalam, ada yang mau ditanyakan? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan di luar ini juga tidak masalah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke. Mungkin belum ya, silakan dilanjutkan aja. Untuk pemaparan fiturnya mungkin dari saya sampai sini. Kalau misalkan mungkin sekarang karena guru-guru masih belum familiar ya, jadi mau menanyakan terkait fitur ini juga masih bingung. Jadi nanti kalau misalkan ada yang menanyakan, next-nya bisa diinfokan ke Pak Mario saja. Nanti Pak Mario bisa infokan ke saya. Terima kasih. Oke, mari Bapak Ibu, mumpung ketemu ini sama Bu Talita, Bu Safira sama Pak Iwan di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan gitu, atau selama pakai Quintal ada yang ingin disampaikan gitu, monggo, mungkin mumpung ketemu di sini begitu. Oke. Oke, sepi-sepi aja nih. Ya, untuk sekolah kami mungkin saya yang bertanya dulu ya. Kan nanti kan rencananya untuk ujian sekolah, nanti kan ada, kita mau menggabungkan antara pilihan ganda dan esai ujian sekolah nanti. Kalau untuk PTS mungkin nanti guru-gurunya sudah ada yang bikin PG sama esai sendiri sih. Tapi untuk ujian sekolah nanti kan menggabungkan antara pilihan ganda dan esai begitu. Jadi kalau kita lihat dari template-nya tadi, berarti kan misalnya kita membuat 5 esai begitu, berarti kita mengoreksinya itu per nomor ya untuk setiap siswa ya, begitu ya. Jadi nggak boleh pindah nomor dulu sebelum selesai satu kelas per nomor itu ya, begitu ya hitungannya. Iya, untuk sekarang sih masih. Jadi penginputan nilainya harus semua anak diisi dulu sebelum disimpan ke next next nomor selanjutnya. Cuma mungkin ini jadi catatan juga buat kita. Kemungkinan nanti kalau misalkan bisa jadi beberapa anaknya dulu yang di save nilainya, baru bisa bisa next soal selanjutnya bisa itu juga. Cuman kalau sekarang harus diisi dulu Pak semuanya, baru bisa ke soal selanjutnya. Oke, terus satu lagi, nanti kan mungkin ada acak jawaban ya, acak soal ya, begitu ya? Iya, betul. Kalau acak soal berarti kalau kita menggabungkan antara PG sama esai itu teracaknya semua teracak begitu, atau cuma teracak PG atau teracak esai begitu? Itu atau gimana? Teracaknya gabung atau satu-satu ya?
Kalau mengacak soal ini per tipenya Pak. Jadi kalau misalkan diaktifkan acak soalnya, jadi nggak anak misalkan soal pertama PG, soal kedua esai. Jadi misalkan PG diacak dulu, lalu esainya diacak. Oke, berarti bisa ya acak per bagian ya berarti ya. Iya, per tipenya. Oke, ya, oke. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya cukup itu aja sih. Fitur yang Kalau luar biasa misalkan tadi. mau dicoba praktekkan juga sudah bisa ini. Oh iya, sudah bisa. Fiturnya sudah ada di BW. Oke, ya monggo Bapak Ibu yang mau coba ulangan esai sudah bisa dicoba. Iya, betul. Nah, monggo Bapak Ibu nggak ada pertanyaan gitu, biasanya Miss Nina gitu, Pak Philip, Pak Sigit gitu. Oke, cukup jelas ya mungkin ya. Mungkin aman ya. Oke, mungkin sudah aman. Teman-teman mungkin nanti kalau ada bingung juga nanti pasti tanya melalui saya, nanti langsung saya teruskan pertanyaannya begitu. Iya, boleh. Ya, Begitu, Pak. oke. Nah, sudah Bapak Ibu atau ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Oke. Cuma setengah jam berarti. Ya memang hanya Oke, sedikit sih terima ini. kasih untuk Kak Talita untuk waktunya ya, di mana memberikan kami gambaran. Nanti untuk recordingnya nanti saya share aja nanti supaya nanti mendengarkan penjelasan ulang begitu supaya nanti kita bisa paham saat kita melakukan ujian bentuk esai dan juga PG jika digabung tidak ada kendala begitu. Oke, Ya, baik, terima Pak. kasih atas waktunya untuk Kak Talita, Bu Sapira, Pak Iwan gitu ya. Semoga ini menjadi bekal kita untuk jadi guru yang lebih baik. Amin. Amin. Ya. Oke.